Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ilmu kealaman dasar. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dengan NPM 2021 1450 1337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, NPM 2021 Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Yusuf, NPM 2021 Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Fajar Maulana. Pada Fajar Maulana saya persilakan. Iya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Ilmu alamiah dasar tidak dapat dipisahkan dengan ilmu filsafat. Bermula rasa heran terhadap kebenaran yang dilihat dan kesadaran yang akan kecilan mereka dibandingkan semesta. Mereka bertanya tentang kejadian alam yang unik untuk mendapat jawaban. Contohnya, seperti pergantian siang dan malam, pergantian musim semi sampai musim dingin. Manusia seringkali melakukan refleksi melalui peristiwa alam tersebut, seakan-akan dia melihat cerminan dirinya sendiri. Tidak heran, seiring berjalannya waktu, kematangan berpikir manusia seringkali membuat mereka berhenti percaya apa yang dulunya mereka percayai dan percaya apa yang dapat mereka tidak percayai. Hasrat manusia untuk mencari kebenaran atas kebenaran dapat menggoyahkan kepercayaan yang telah mereka pegang dari awal. Apabila mendapati suatu alasan yang lebih masuk akal, akan dibuktikan. Tidak jarang mereka berputar haluan. Manusia cenderung tidak puas apabila tidak ada takaran kepuasan itu. Maka dari itu masuknya ilmu agama untuk membatasi pikiran manusia tentang semesta yang tak berujung. Ilmu tersebut seolah akan menjadi takaran mutlak dan kepuasan pikiran manusia. Dan juga sasaran ilmu pengetahuan alam dan adalah semesta dan dengan segala isinya. Misalkan ilmu fisika memandang kesemuanya itu adalah materi dan energi. Yang dimaksud materi atau zat adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang, baik berupa padat, cair dan gas. Sedangkan energi adalah suatu yang dapat. Slide selanjutnya adalah tentang ruang lingkup ilmu halaman dasar. Ruang lingkup halaman dasar itu dibagi menjadi 3 bagian, yang itu konsep dasar tentang ilmu pengetahuan alam. Ini yang meliputi tentang fisika,
kimia dan biologi dan semacamnya. Kemudian di sini ada IPA dan perkembangan teknologi. Di sini menjelaskan tentang perkembangan IPA dan teknologi dari masa ke masa yang ada di dalam semesta ini. Jadi perkembangan teknologi seperti apa dan perkembangan IPA itu seperti apa. Kemudian di sini ada dampak perkembangan IPA dan teknologi. Ini menjelaskan tentang dampaknya apa nih pada alam ini, tentang perkembangan teknologi dan juga dampaknya apa nih IPA terhadap alam gitu maksudnya. Nanti akan dibeberkan kepada teman-teman lainnya. Ya, sekian dari pesan dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan materinya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Juliana. Kepada Juliana saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Yang pertama ada konsep dasar tentang ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disebut dengan IPA, yang meliputi fisika, kimia, dan biologi. Fisika sendiri yaitu ilmu pengetahuan alam yang mempelajari benda tak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara ya, seperti batu, tanah, cahaya, air, udara, api, dan masih banyak lainnya. Fisika sendiri itu dalam secara klasik dibagi dalam mekanika, panas, bumi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanika, teknik sipil, teknik listrik, dan termasuk dalam lingkup besar ilmu bumi dan antariksa. Sedangkan kimia sendiri adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan lainnya. Di sini kimia itu secara garis besar itu dibagi menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Kedua bagian itu pada dasarnya membahas dasar keseluruhan, kemudian diikuti analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan biologi sendiri itu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya, seperti gejala alam ya. Contohnya gejala alam yaitu mempunyai peristiwa seperti kayak kebakaran dan pengendapan. Peristiwa tersebut itu pada dasarnya itu gejalanya itu pada benda-benda di alam tersebut seperti tanah liat dan pohon-pepohonan. Yang kedua itu ada ilmu pengetahuan alam dan perkembangan teknologi. Setelah teknologi menempuh pertentangan amat pesat masa lalu hingga menghilangkan mata manusia, ini benar-benar orang mulai mempersoalkan akibat-akibat yang dibawa teknologi pada peradaban manusia secara keseluruhan. Pada hakikatnya hal tersebut tidak lain daripada menempatkan teknologi dalam fungsi sosial yang wajar. Apabila hal ini bisa dilakukan, teknologi dapat memberikan harapan yang cerah. Oleh karena itu, teknologi harus dapat merintis jalan ke arah pengadaan seperti pangan, sandang, ya kan, dan penyediaan pemukiman manusia tanpa merusak tatanan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun dampak perkembangan IPA dan teknologi, dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia seperti banyaknya penemuan seperti penemuan energi cahaya, pengobatan dengan alat canggih sehingga dapat mempermudah dan bermanfaat banyak bagi kehidupan manusia. Pertama ada pengertian IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam, ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal-usul alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, dan sifat benda maupun peristiwa yang terjadi.
Kedua, ada pengertian teknologi. Teknologi adalah pemanfaatan ilmu untuk suatu masyarakat untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dengan menggunakan cara, metode, atau alat secara efektif dan efisien. Adapun hubungan IPA dan teknologi, hubungannya IPA lebih banyak dan memahami tentang alam semesta juga segala isinya, dan teknologi untuk memecahkan suatu masalah, untuk mengatasi semua kesulitan. Dengan kata lain, teknologi dapat diartikan sebagai cara untuk menguasai, mengendalikan, serta memanfaatkan alam. Inilah gambarannya ketika bumi ditempati manusia serakah. Manusia menguliti binatang secara sadis, dan manusia juga menggemukkan hewan ternaknya dengan bahan kimia berbahaya sampai dikonsumsi. Membunuh semua hewan untuk diambil daging dan kulitnya, membuang limbah berbahaya hingga mengeksploitasi sumber daya laut besar-besaran. Tak sampai di situ, manusia juga merusak ekosistem hutan dengan membunuh hewan-hewan untuk dijadikan dekorasi rumah dan mengeksploitasi pohon-pohon untuk dijadikan kertas. Lalu manusia mulai membangun gedung-gedung pabrik industri, banyak melakukan rekayasa genetik kepada hewan-hewan sampai suatu saat menimbulkan timbunan sampah yang menggulung. Adapun tujuan ilmu kealaman dasar adalah untuk mencari kebenaran, menentukan fakta. Dalam hal ini hendaknya berhati-hati pada kebenaran yang bersifat sementara dan yang bersifat mutlak. Metode ilmiah ini tidak berhubungan dengan kebenaran mutlak. Sesuatu yang mutlak berarti telah berakhir. Dan tujuan dari ilmu alamiah dasar itu sendiri adalah untuk memberikan konsep dan gambaran mengenai ilmu pengetahuan alam semesta ini. Terbukanya wawasan kita terhadap pengetahuan alam semesta ini juga merupakan salah satu tujuan adanya ilmu alamiah dasar itu sendiri. Apa sih peran dan manfaat ilmu kealaman dasar? Pertama, memberikan wawasan dan pengetahuan, mengembangkan apresiasi yang selaras dan disiplin, ilmu eksakta maupun non-eksakta. Yang kedua, mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa non-eksakta. Yang ketiga, mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu dasar pada pengembangan diri, ilmu dan profesi para mahasiswa non-eksakta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Dengan harapan dari kelompok kami, semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami presentasikan. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.